Ya, berjumpa lagi dengan saya Sumadi di kajian kebolehan. Untuk tema hari ini adalah kebolehan istri ceraikan suami. Biasanya kan yang menceraikan, istilah cerai atau menceraikan itu kan rata-rata suami. Dalam sejarah-sejarah juga itu yang menceraikan adalah suami. Tetapi ini adalah istri yang ceraikan suami. Di beberapa gambar ini misalkan ada Kim Kardashian yang menggugat atau menceraikan suaminya Chris Humphries ya. Kemudian juga ada gugat cerai yang dilakukan oleh istri Zumi Zola, yang itu kemudian ada cibiran-cibiran ya dari netizen gitu. Karena dianggap bahwa eh, cerai atau melakukan gugatan cerai itu adalah haknya seorang suami. Padahal menggugat cerai atau menceraikan pasangan itu hak suami juga hak istri. Nah, ya banyak kejadian tentu di dunia ini, tetapi misalkan di dunia artis saja yang terkenal ya. Ini ada Gisela yang kemudian gugat cerai gading. Kemudian sejumlah artis beken Hollywood, ada Amber Heard, Johnny Depp, Katie Holmes dan Tom Cruise, Angelina Jolie dan Brad Pitt, Dennis Richard dan Charlie Sheen, Kim Kardashian dan Chris Humphries. Dan yang sedang hot dan ramai dibicarakan adalah bagaimana Zumi Zola yang ada dalam penjara kemudian digugat oleh istrinya, Sherin Taria. Nah, iya, perkawinan putus. Nah, menggugat cerai itu terkait dengan perkawinan putus ya. Sebuah perkawinan tentu tidak diharapkan untuk putus karena perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan apa? Yaitu membentuk keluarga. Keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentunya nikah itu harusnya itu tujuannya, membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan nilai-nilai religius yang dibangun. Nah, berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus, ya sayangnya ini perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Nah, cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP 9 tahun 1975 adalah gugatan yang dilakukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Nah, ketentuan umum cerai baik untuk suami atau istri bahwa dalam hukum positif kita, perceraian harus disertai dengan alasan-alasan, yaitu alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu satu, bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, itu dicerai boleh. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Nah, itu boleh diceraikan itu suami ya atau pasangan. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, apalagi sampai membunuh ya. Itu cerai nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, mungkin perlu gitu. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Keenam, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Nah, itulah ketentuan umum cerai. Nah, selanjutnya bagaimana kebolehan cerai gugat atau gugat cerai? Kadang-kadang dibalik-balik ini ya. Nah, ada sejumlah ulama yang itu melarang, mengait-ngaitkan beberapa hadis, misalkan istri atau wanita mana saja yang meminta kepada suami atau lelakinya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Tapi ada kata-kata tanpa kondisi mendesak. Jadi kalau mendesak artinya boleh diceraikan ya seorang suami. Hadis lain yang jadi sandaran pelarangan terhadap gugat cerai, misalkan para istri atau wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suami atau lelakinya yang suka hulu atau gugat cerai dari suami lelakinya, mereka itulah para istri wanita yang munafik. Nah, tetapi dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam KHI, sesungguhnya tidak ada persoalan tentang cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri pada suaminya. Nah, istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun PP 9 tahun 1975. Jika dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP 9 tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri. Mengenai gugatan cerai, mengenai KHI, nah sedangkan menurut KHI ini bahwa yang dimaksud dengan gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana ada dalam pasal 132. Jadi cerai gugat itu artinya cerai yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dalam pasal 132 ayat 1 KHI yang berbunyi, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama dan yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suami. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamannya bersama. Nah, hukum asal dari hulu atau cerai gugat ya adalah boleh menurut ijma ulama. Jadi boleh ya. Cerai gugat itu boleh menurut ijma ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Jadi cerai gugat atau hulu itu sah. Ya. Itu sah baik dalam keadaan konflik ataupun dalam keadaan damai gitu. Damai saja boleh apalagi dalam keadaan konflik. Jadi itu dibolehkan oleh agama. Seorang istri menggugat cerai atas suaminya baik dalam keadaan sedang normal ataupun sedang konflik gitu. Al-Shirazi dalam Muhadzab menyatakan bahwa gugat cerai itu boleh secara mutlak walaupun tanpa sebab asalkan kedua suami istri sama-sama rela. Jadi boleh walaupun tanpa sebab asal kedua-duanya rela. Apalagi kalau ada sebab, baik yang sebab manusiawi seperti istri sudah tidak lagi mencintai suami atau sebab yang syar'i seperti suami tidak salat ya, banyak maksiat dan tidak memberi nafkah. Nah, itu Al-Shirazi ya. Nah, Syekh Ibnu Jibrin menjelaskan bahwa syarat wanita atau perempuan mengajukan cerai gugat cerai, pertama, apabila seorang wanita membenci karakter akhlak suaminya. Jadi akhlak suaminya tidak baik seperti kasar, temperamen, mudah tersinggung, sering marah-marah, terlalu saklek ya, kurang bisa menerima kekurangan, maka itu boleh diceraikan oleh istrinya atau dikhulu ya. Kedua, apabila tidak suka dengan tampangnya seperti memiliki cacat ya, buruk rupa, kurang pada panca inderanya, maka itu juga perempuan dibolehkan meminta cerai. Ketiga, apabila ada cacat dalam agamanya seperti suka meninggalkan sholat, meremehkan salat berjamaah, tidak puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, atau melakukan perbuatan haram seperti zina, mabuk-mabukan, suka nongkrong tanpa alasan yang jelas, maka dibolehkan bagi seorang istri untuk menuntut cerai kepada suaminya.
Keempat, jika suami tidak memberikan haknya seperti nafkah, pakaian, kebutuhan pokoknya, padahal ia mampu memberikannya, maka istri tersebut boleh mengajukan hulu atau cerai. Kelima, apabila tidak bisa menunaikan kewajiban nafkah batin karena memiliki penyakit seksual atau tidak adil dalam pembagian jatah giliran, maka itu juga dibolehkan menggugat cerai. Dengan syarat-syarat seperti itu, maka kemudian dibolehkan seorang istri cerai gugat atau menceraikan suami. Jadi secara hukum syar'i, ya, kemudian secara fikih, secara perundang-undangan positif, itu tidak halangan seorang istri untuk menggugat cerai atas suaminya, ya, dengan berbagai alasan-alasan atau bahkan alasan-alasan dalam kondisi normal tidak konflik, tetapi keduanya ada kerelaan. Kesimpulannya bahwa gugat cerai itu adalah hak suami, juga sesungguhnya juga hak istri. Terima kasih.